Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, kita bertemu kembali di pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mungkin Ikram bisa pimpin doa. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita lanjut ke pelaksanaan kegiatan pembelajaran, Bapak mau absen dulu. Andra Lesmana? Sakit? Sudah ngirim surat? Ya. Gabriel? Herul? Izin? Suratnya ada? Ikram? Sebelum kita lanjut, kita akan melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, yang ada di depan kalian ini adalah modul pembelajaran interaktif. Ya, jadi nanti Bapak share modul ini untuk bahan pembelajaran kalian dalam pengayaan pada teman-teman kalian. Kita share. Asesmen non-kognitif adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan yang tidak dapat diukur dengan tes kognitif standar. Tes non-kognitif fokus pada pengukuran aspek emosional, sosial, dan psikologis dari seseorang. Mengapa Bapak perlu mengadakan asesmen diagnostik non-kognitif pada kalian sebelum awal pembelajaran? Itu diperuntukkan untuk mengukur aspek emosional, sosial, dan psikologis kalian. Kalian scan barcode ini, ya, yang ada di depan, dan kerjakan ya. Silakan. Bapak akan memberikan latihan soal pretest ke kalian dulu ya. Jadi sebelum kita lanjut untuk langkah awal. Bagaimana? Sudah selesai? Ya. Ya, baik, terima kasih. Sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran? Siap. Masih lemas? Saya ulangi, sudah siap? Siap. Bapak mau mengulas kembali materi yang sebelumnya. Masih ada yang ingat materi sebelumnya? Tentang apa? Ya, kabel jaringan ya. Apa itu kabel jaringan? Ada yang bisa jawab? Ya, Novi. Kabel jaringan adalah media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer, server, router, dan perangkat jaringan lainnya dalam suatu jaringan komputer. Kabel jaringan digunakan untuk mengirim data seperti file, pesan, dan sinyal. Jadi kabel jaringan adalah media transmisi ya, yang digunakan untuk saling menghubungkan ya, antar informasi. Ya, itu kabel jaringan ya. Ya, berarti masih pada ingat ya materi sebelumnya ya. Berarti siap untuk melanjutkan pembelajaran kita. Jadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu untuk memahami konfigurasi jaringan kabel dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melakukan konfigurasi jaringan kabel dengan tepat dan benar. Saya lihat tidak segar wajahnya. Jadi kita melakukan dulu yang istilahnya ice breaking ya.
Mungkin kita gayanya seperti ini nanti ya. Ya. Seperti ilmu kanuragan, latihan pencak silat ya. Ya baik, posisi tangannya begini. Bapak hitung 1, tarik napas, kemudian hembuskan, baru hembuskan lewat mulut. Ya baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, kelihatan cerah ya wajahnya. Ya. Ada yang namanya tadi jaringan kabel ya. Ya, kita setel dulu. Jaringan kabel adalah serangkaian kabel yang saling terhubung dan digunakan untuk mengirimkan data antara perangkat komputer dan jaringan. Jenis kabel yang digunakan dalam jaringan kabel termasuk kabel serat optik, kabel twisted pair, dan kabel koaksial. Jaringan kabel itu adalah serangkaian kabel yang saling terhubung yang digunakan untuk mengirimkan data ya dari perangkat komputer satu ke komputer lainnya. Dan kemudian kabel jaringan pun ada banyak jenisnya. Kemudian di sini ada juga tentang kesalahan jaringan ya dan perbaikan jaringan. Kesalahan jaringan adalah masalah yang dapat terjadi pada sebuah jaringan komputer. Hal ini dapat terjadi ketika ada gangguan pada aliran data yang dikirimkan antar perangkat dalam jaringan tersebut. Perbaikan jaringan adalah proses memperbaiki atau memperbarui jaringan yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Hal ini melibatkan pengecekan dan analisis masalah. Nah, ini berikut adalah video pembelajaran yang ada di modul atau media pembelajaran ini. Semoga kalian sehat. Ya, silakan disimak videonya. Kita coba pilih juga. Video tutorial konfigurasi jaringan kabel sederhana ya dengan mikrotik. Jadi nanti Bapak akan buat kelompok dan Bapak akan memberikan LKPD. Saling berhadapan-hadapan aja enggak apa-apa. Berdasarkan dengan nanti Bapak share ininya, modulnya. Jadi praktek dulu. Kalian kerjakan dulu langkah-langkah dalam mengkonfigurasi. Nanti pada saat kalian melakukan konfigurasi pasti akan ada masalah. Nah, di saat itu maka kalian kumpulkan referensi-referensi, identifikasilah apa saja masalah yang ada muncul, dan itu nanti akan kalian tuangkan pada lembar LKPD. Ya, silakan diatur mejanya yang rapi. Silakan. Baik, itu tadi kita sudah melakukan praktek konfigurasi jaringan kabel berdasarkan lembar kerja peserta didik. Untuk selanjutnya kita akan melakukan presentasi pada setiap kelompok ya. Jadi nanti perwakilan saja yang maju. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari kerjaannya. Permisi. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Iya. Siap. Ya, kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik konfigurasi jaringan kabel. Perkenalkan, nama saya Adriansah dan teman saya Gloriel. Ada 5 perangkat yang digunakan ya. Di sini ada 5 perangkat yang kami gunakan saat mengkonfigurasikan jaringan kabel. Yang pertama, nama perangkat Mikrotik Router Board, spesifikasi Uplink, fungsinya sebagai gateway internet lokal. Lenovo ThinkPad, fungsinya untuk mengolah data, mencetak dokumen, dan berbagai kegunaan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, tepuk tangan dulu untuk. Baik, itu tadi presentasi dari teman-teman kalian dari setiap kelompok. Mungkin kita akan masuk sesi tanya jawab. Mungkin dari setiap kelompok ada yang ingin ditanyakan. Kelompok mana, Reva? Dari kelompok 2. Dari kelompok 2 ya, Reva. Ya, silakan Reva. Seorang administrator jaringan ingin memperbaiki masalah konektivitas dalam jaringan LAN. Anda diminta untuk melakukan pengecekan dan konfigurasi ulang kabel jaringan yang terlibat. Baik, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Reva? Ya, Maria. Maria dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan dijawab, Maria. Bagaimana? Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Alhamdulillah. Tadi bagaimana untuk mengkonfigurasi menggunakan aplikasi apa? Untuk Winbox ya. Kemudian untuk apa? Mengkoneksikan antara IP dari ISP ke Mikrotik, masuknya ke menu apa? Untuk mendapatkan IP ISP sehingga bisa connect ke Mikrotik. Ya, masuk ke menu DHCP client ya. DHCP client. Jadi nanti untuk materi selanjutnya Bapak akan share di grup ya untuk bahan pembelajaran untuk di pertemuan selanjutnya. Oke, kita mungkin bisa tutup pembelajaran kita kali ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Satu diri. Doa beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang.